sholat kita atau semua aktivitas ibadah yang kita lakukan setelah dilakukan sudah sesuai dengan syariat, maka sholatnya adalah sholat syariat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar, sholat syariat. Timbul pertanyaan, apakah sholat kita yang sudah sesuai dengan syariat? Ini benar, karena pinter kan memahami kitab kuning. Bahkan harus takbiratul ihram begini, sujud, misalnya sujud itu anggotanya sujud ada berapa? Ada 7. Batuk, 2 tangan, lalu terus dengkul loro 5, terus sikil drijine madal loro 7. Anggota sujud ada ono 7. Jadi sujudnya kudu madal. Sing madal mbok jari 1 atau 5 sekalian madal kabeh, nekuk kabeh. Ya ora apa-apa. Sing nekuk 1 ya ora apa-apa. Angger ora madal berarti sujudnya enggak sah. Kalau sujudnya enggak sah, sholatnya juga enggak sah. Karena apa? Tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam kitab itu. Nah, tadi pertanyaan, apakah kalau sudah sesuai dengan syariat ibadah kita, itu sudah berarti Allah menerima ibadah kita? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Wong sholat tapi jare Gusti Allah celaka. Wawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Sopo sih wong sholat kok dinyatakan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yo gue wong sing sholat tapi atine sahun. Apa sahun? Tafsir Ibnu Katsir ada 3 mengartikan itu. Satu diantaranya adalah lahun. Lahun itu lali mari Allah. Jadi jasadnya ada di dalam masjid, ada di tempat musola, di tempat sholat, tapi atine gentayangan, atine mayang-mayang. Itu sahun. Lalu sholat ini gue jadi berapa? Fawailun, celaka. Sekalipun sholatnya sudah benar menurut syariat, sholatnya sudah sesuai dengan syarat rukun itu tadi, tapi gara-gara atine gentayangan, jadi jari Gusti Allah fawailun, celaka. Ya. Makanya tidak menjamin, atau apakah pertanyaan itu tadi, apakah sholatnya orang yang sudah memenuhi ketentuan, memenuhi syarat hukum itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya belum tentu. Nah, karena itu sholatnya ditambah. Sholat wusta, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Sholat wusta ala sholawati, katakanlah sholat 5 waktu. Sholat wusta, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar itu adalah sholat kolbi, sholat sing atine eling terus karo Gusti Allah. Nah, sholat kolbi itu nggak ada waktunya, kapan saja, di mana saja kita berada sholat. Di WC ya sholat. Loh kok di WC sholat? Sing ora oleh nang WC kan mlebu maring WC, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin oleh. Begitu mlebu WC bismillahirrahmanirrahim terus maca Al-Qur'an, maca sholawat ora oleh. Tapi ketika sholat kolbi, artinya yang berjalan begini, artinya eling terus Allah, enggak apa-apa. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Gusti Allah menutup wala takum minal ghafilin. Jangan kau menjadi orang yang lupa karo sapa? Lupa karo Gusti Allah. Jadi kapan saja, di mana saja kita tidak boleh lupa kepada Allah. Mulai kita diajarkan zikir yang namanya zikir khafi, zikir sirri yang dilaksanakan kapan saja, di mana saja kita berada, berjalan. Artinya eling terus Allah. Nah,
Sholat wusta itu adalah sholat batin atau ibadah batin. Nah, ibadah jalan untuk menuju Allah. Pakai apa? Pakai zikir. Dua zikir, zikir jahar dan zikir khafi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ditalkin dulu. Dalam thariqah lain di baiat dulu. Kalau nggak ditalkin dulu, nggak di baiat dulu, ya nggak jadi. Karena itu merupakan syarat yang sudah dikemas oleh para ulama ahli tasawuf, para ulama ahli thariqah. Jadi mau memasuki dunia ini, dunia zikir, metode zikir untuk menuju kepada Allah, ditalkin dulu. Begini, sholatnya orang yang belum ditalkin berbeda dengan sholatnya orang yang sudah ditalkin. Puasanya orang yang belum ditalkin berbeda dengan puasanya orang yang sudah ditalkin. Zakat, infak, sedekahnya orang yang belum ditalkin berbeda dengan zakat, infak, dan sedekahnya orang yang sudah ditalkin. Demikian juga haji dan umrohnya. Apa sih bedanya? Kalau orang yang belum ditalkin, oke, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, sholat 5 waktu penuh, sunah-sunahnya juga dilakukan. Tapi itu baru mudah-mudahan diterima dengan insya Allah. Mudah-mudahan sholatnya bisa jadi perantara menuju surga. Baru mudah-mudahan. Haji sekalipun sudah wira-wiri ke sana, bolak-balik kemarin Mekah, bolak-balik umroh, bolak-balik haji. Kalau belum ada ininya, belum ditalkin, itu baru mudah-mudahan. Kan ada hadis yang menerangkan al umrotu ilal umroti kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Satu umroh ke umroh yang lain adalah mengkafarot dosa. Sedangkan haji mabrur tidak ada pembalasannya kecuali surga. Lah dawe Kanjeng Nabi mengenai orang wis bolak-balik ke Mekah itu gimana? Kalau belum ada ininya, kolbunya belum bersama Allah, itu baru mudah-mudahan masuk dalam hadis itu. Baru mudah-mudahan. Umrohnya yang sudah berkali-kali baru mudah-mudahan menjadi kafarot daripada dosa itu. Tapi orang yang sudah ditalkin, nah apa talkin itu? Talkin itu kata Abah memasukkan kalimat la ilaha illallah dalam ruh jismani. Terus memasukkan Allah dengan ruh ruhani. Lalu memasukkan hu ke dalam ruh sultani. Jadi begitu ditalkin, itu tiga-tiga itu sudah masuk dalam tiga roh itu. Tiga roh itu hakikatnya manusia kita. Berarti sudah ada hakikatnya kita sudah bersama ini. Makanya sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji dan umroh kita sudah bersama ini. Bukan mudah-mudahan lagi, tapi sudah menggenggam. Kata Abah sudah menggenggam. Genggam apa? Kunci apa? Sorega. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kunci surga adalah la ilaha illallah, atau la ilaha illallah yang menjadi kunci surga. Manakala la ilaha illallah sudah dimasukkan ke dalam ruh jismani, Allahnya sudah dimasukkan ruh rohani.
hu-nya sudah masuk dalam roh sultani, itu baru menjadi kunci. Kunci apa? Surga. Miftahul jannah itu tadi. Berarti kalau la ilaha illallah belum ada di sini, tadi di sini anak mau mati hitung dina, katakanlah setiap malam tahlilan kan la ilaha illallah kan, sampai hitung dina la ilaha illallah terus. Kalau kumpul pengajian malam Sabtu, anak kumpulan pengajian tahlil la ilaha illallah lagi, malam Ahad la ilaha illallah lagi, malam Senin la ilaha illallah, malam Selasa la ilaha illallah, Rebo la ilaha illallah, Kamis la ilaha illallah, Jumat la ilaha illallah, satu minggu full la ilaha illallah. Itu baru mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan menjadi kunci surga. Itu baru mudah-mudahan. Tapi kata Bang Sahabat, kalau sudah ada di sini, sudah menggenggam, sudah digenggam. Nah, makanya kita harus memasuki dunia itu, harus belajar hakikat. Belajar hakikat itu wajib. Kalau ilmu setinggi gunung, kalau nggak ada hakikatnya, nggak bisa. Mungkin bisa cenderung untuk tidak mengamalkan ilmu ini. Bisanya orang ilmunya tinggi tapi mengamalkan ilmunya karena mau memasuki dunia hakikat. Wajib. Nah, wajib apa? Dalilnya di samping yang lain itu. Dalil yang lain. Nah, itu ya ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mungkin ini semua ya grup-grup itu. Jadi dalam surah Al-Kahfi, kalau pengen secara luas buka saja surah Al-Kahfi ayat yang utama sisa ayatnya itu, terus buka tafsirnya sekalian. Nanti beberapa ceritanya tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sedikit saya mau cerita, tapi versinya menurut ceritanya aku lah. Jadi olahannya aku gitu. Ya mudah-mudahan nggak jauh dengan Al-Quran. Nah, suatu ketika Nabi Musa itu mau alim, pinter, cerdas. Jenenge Nabi Rasul kan diberi 4 sifat kan, fatonah itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu jenius, limpah, cerdas. Nabi Musa cerdas, pinter. Saking pinternya, suatu ketika memberi pengarahan, menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Salah satu sahabat ada bertanya, Nabi Musa, di dunia ini orang yang paling alim, orang yang paling pintar itu siapa? Nabi Musa menjawab, saya. Jawaban Nabi Musa, saya itu tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Allah menegur. Angger bahasane kula. Musa, aku duwe hamba sing luwih pinter daripada kon. Kon mencari hambaku ini tempatnya nagene diberi alamat dening Gusti Allah. Akhirnya kroniku dari Gusti Allah, Nabi Musa akhirnya mencari bersama seorang sahabatnya namanya Yusha bin Nun. Nah, alamat Gusti Allah untuk mencari hambanya itu suruh membawa ikan. Ya, ikan itu memang untuk sanggup kan, jenenge manusia kan agar kerja melaku terus ya melih lapar gitu lah ya. Ya mungkin untuk dibakar dimakan. Begitu berjalan berhenti di suatu batu. Lah begitu berhenti di situ udah lama, sudah pengen meneruskan perjalanannya lagi, dua orang itu berjalan. Begitu di tengah perjalanan mungkin terasa lapar, Nabi Musa tanya, mana ikannya? Yusha bin Nun kelalen. Waduh iya, tadi ikannya itu meloncat pada saat kita berhenti di batu yang besar itu. Karena itu memang alamat sing diberi alamat dari Gusti Allah. Nabi Musa kembali lagi. Begitu kembali lagi ditelusuri, ternyata di dua laut itu bertemu dengan hambanya Allah. Namanya siapa itu? Nabi Khidir. Baru matur. Ini bahasanya kula mawon.
Nabi Khidir, kalau pengen menuntut ilmu di mata panjenengan, saya ingin menuntut ilmu kepadamu, saya ingin mengikuti kepadamu. Dari Nabi Khidir, ayo silahkan. Kalau kamu bisa bersabar, kamu tidak akan mungkin bisa bersabar karena kamu belum mumpuni pengetahuannya. Maksudnya pengetahuan apa? Oh, dari sini aja sudah bisa dibaca. Ada yang Nabi Khidir mengetahui, tapi Nabi Musa tidak mengetahui. Sudah bisa dibaca dari situ. Kata Nabi Musa, "Nggih, Nabi Khidir, saya berjanji tidak, saya akan bersabar dan tidak akan menanyakan sesuatu." Akhirnya berjalan bareng. Begitu berjalan bareng, ada perahu, naik perahu. Perahu itu bagus. Di tengah-tengah laut itu, perahu dilobangi, dirusak oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khidir, kenapa perahu yang bagus ini kau rusak?" Kata Nabi Khidir, "Bukankah tadi saya nggak mengatakan bahwa kamu tidak akan bersabar mengikuti aku?" Jadi Nabi Musa, "Iya Nabi Khidir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya berjanji lagi tidak akan menyulayaimu." Berjalan lagi, ketemu bocah cilik itu langsung dicekel, dipateni. Kira-kira sampean kabeh anger ana wong lagi ngampleng bocah cilik sing ora esi urung duwe dosa, kira-kira reaksinya sampean primen? Emosi gitu ya. Nah iya, emosi. Makanya Nabi Musa nggak kuat itu tanya, "Kenapa Khidir? Anak yang masih kecil belum punya dosa kok bunuh? Bukankah kau mendolimi?" Kata Nabi Khidir, "Tadi kan saya sudah bilang kamu tidak akan bersabar mengikuti saya." "Ya sudah, saya mohon maaf," kata Nabi Musa. Berjalan lagi. Begitu berjalan lagi, menemui rumah yang hampir roboh, rumah Israel hampir roboh begitu. Akhirnya diperbaiki. Setelah diperbaiki, jadi yang jenenge manusia ya lapar, terus kerja kaya ngono. Nabi sementara sangune wis ora anak, Nabi Musa takut, "Nabi Khidir, alangkah baiknya kalau ini minta upah untuk beli nasi untuk makan kita bersama, bagaimana?" Baru dijawab oleh Nabi Khidir, "Ada firaqu baini wa bainika, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasbiq alaihi sabra." Inilah waktunya perpisahan antara aku dan kamu yang kamu tidak bersabar mengikuti aku. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasbiq alaihi sabra. Saya akan mentakwili, akan menjelaskan tentang kejadian-kejadian tadi. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi Khidir. Kayak mau perahu sing tak rusak itu perahunya wong miskin. Sedangkan di sana itu ada raja yang suka merampas perahu yang baik. Sedangkan ini perahunya orang miskin, kalau sudah saya rusak kan nggak akan merampas perahu yang rusak ini. Nah, coba dari ini Nabi Khidir mengerti sesuatu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi yang tidak bisa dicerna oleh indera 5. Tapi Nabi Musa pada saat itu tidak mengerti. Nabi Khidir pada saat itu mengerti hakikat, tapi Nabi Musa pada saat itu tidak mengerti hakikat. Adapun tadi anak kecil yang saya bunuh, itu anak nanti gedenya akan menjadi kafir dan akan merusak orang tua, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang mukmin yang taat kepada Allah. Aku khawatir kalau anak ini besar nanti akan mengganggu keimanannya kedua orang tua itu, makanya saya bunuh duluan. Nah dari sini Nabi Khidir mengerti sesuatu yang akan terjadi, masa depan anak itu ngerti, tapi Nabi Musa pada saat itu tidak mengerti. Artinya Nabi Khidir pada saat itu mengerti hakikat, tapi Nabi Musa pada saat itu tidak mengerti hakikat. Terus selanjutnya ada pun rumah itu yang saya perbaiki, itu rumah milik kedua anak yatim.
Sedangkan di dalamnya itu ada terpendam hartanya kedua anak yatim itu. Nanti kelak harta itu akan dijadikan untuk kedua anak yatim itu. Kalau kita harus minta upah, harus mengambil harta itu, berarti kita mendolimi kepunyaan anak yatim itu. Nabi Khidir mengerti yang ada di dalam kandungan rumah itu. Ada hartanya, tapi Nabi Musa pada saat itu tidak mengerti. Nabi Khidir mengerti hakikat pada saat itu, tapi Nabi Musa tidak mengerti. Lah, 3 peristiwa ini adalah belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir tentang ilmu hakikat. Kalau Nabi Musa harus belajar hakikat, kenapa kita tidak mau belajar hakikat? Dan itu tidak berlaku hanya untuk Nabi Musa saja, tapi untuk kita semua. Itu. Artinya apa? Itu kan yang menjelaskan itu kan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Quran itu semenjak diturunkan berlaku sampai hari kiamat dan untuk alam semesta semuanya. Makanya apa yang terjadi pada Nabi Musa itu bukan hanya khususnya untuk Nabi Musa saja, tapi untuk kita semua. Ini yang menunjukkan bahwa belajar hakikat itu wajib. Nah, makanya kita harus mempelajari tarekat itu, ya toh melalui 2 zikir itu. Nah, syaratnya ya ditalkin itu dulu. Itulah yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat.